ramai di media sosial pemberitaan saudara selebriti tanah air yang terlibat dalam jaringan kasus prostitusi online. Setelah sebelumnya Vanessa Angel terciduk oleh pihak berwajib di sebuah kamar hotel di Surabaya terkait dugaan kasus prostitusi online yang tak kalah membuat heboh. Dari kasus tersebut, terungkaplah daftar tarif kencan yang nilainya membuat publik terkejut dari jutaan hingga ratusan juta rupiah. Telah diketahui, sebelumnya kasus prostitusi online sempat pernah menggemparkan dunia hiburan tanah air di tahun 2015 silam yang melibatkan mantan mucikari Robby Abbas. Robby pun meraup keuntungan yang melimpah dari bisnis yang sangat menguntungkan ini. Namun, pada Mei 2015 lalu, dirinya pun berhasil terciduk oleh pihak kepolisian. Ketika itu, Robby Abbas mengantongi dan membeberkan beberapa nama inisial artis yang pernah bekerja dengan dirinya. Sosok artis yang selalu berpenampilan menarik, tenar, berpendidikan dan juga memiliki karir nampaknya memiliki nilai jual yang lebih di mata pelaku bisnis prostitusi. Hal itulah nampaknya yang membuat si lelaki hidung belang berani membayar mahal. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab munculnya fenomena prostitusi di kalangan artis? Benarkah para artis dan model yang terlibat prostitusi online memilih jalan pintas mencari uang demi memuaskan gaya hidupnya? Bagaimana tanggapan psikolog Zoya Amirin menanggapi fenomena seperti ini? Saksikan sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Oke, kita bersama Mbak Zoya Amirin, seksolog yang akan berbicara terkait kasus prostitusi online yang sedang marak terjadi. Namun Mbak Zoya, sebelum kita ngobrol, kita lihat dulu ada artikel berikut ini, cek it out. Check it out. Alasan artis mau terlibat prostitusi online hanya karena uang? Ya, sementara kan orang bilangnya gitu, gaya hidup lah, uang lah, ya kan? Next. Oke, kita tanya langsung sama Mbak Zoya. Menurut kacamata Mbak Zoya tuh gimana Mbak? Bener nggak emang mereka melakukan karena alasan uang atau karena Iya Gaya gini, hidup ya? Iya. alasan walaupun kedengarannya klise, tapi memang ada bermacam-macam ya. Ada yang mulai dari kebutuhan primer. Primer tuh apa sih? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan, Iya. itu standar. Tapi makin kesini juga lebih banyak prostitusi itu karena gaya hidup. Gitu. Gaya Jadi hidup. udah sampai ke kebutuhan bukan sekunder lagi, udah tersier. Jadi butuh handphone, apa Khas gitu ya. Hermes gitu ya. Jalan-jalan dan segala macam gitu. Jadi udah lebih luxury gitu fasilitasnya. Cuma kalau mau dibilang, kalau mau diributin soal prostitusi kayaknya agak-agak apa ya, miris. Karena kalau buat saya nih agak sedikit lebih dipolitisi. Soalnya gini, di negara menurut ini Mbak Zoya, undang-undangnya nggak jelas. Apa, di negara ini undang-undang gak jelas? Gak jelasnya adalah Jadi sebenarnya kan yang harusnya diciduk dan di blow up itu satu, yang kalau mau sesuai undang-undang itu harusnya undang-undang. cuma si ininya aja, si mucikarinya aja. penyedia Karena- jasa berarti ya? Karena dia termasuk karena perdagangan manusia lah gitu ya hukumnya gitu. Cuma nanti tanya ahli hukum aja. Cuma kalau saya ngelihatnya ini miris ya, kalau di Indonesia kok kayaknya perempuan itu jadi sumber maksiat. Bentar-bentar salah. Jadi prostitusi ini kebetulan karena artis, tapi sebenarnya mau dia seleb atau bukan, tapi lebih sering di blow up. Padahal sebenarnya dia nggak terjerat undang-undang apapun. Oh, di Indonesia ini tidak ada undang apapun Ada yang... tentang prostitusi. Oke. Nah, tapi malah yang justru yang di blow up sih ininya penjual penjualnya. si penjualnya gitu Iya. istilahnya ya, yang menawarkan jasanya. Tapi pelanggannya itu nggak Pembeli pernah ya ibaratnya ketangkep. Tapi Kan sebenarnya Mbak, aneh. tahu Mbak nih kalau misalkan penjual jasa itu undang-undangnya jelas ada kan Mbak? Kalau menyedia jasa, Si Penjual jasa. mucikarinya. Bukan si penjual jasanya. maksudnya artisnya? Maksudnya ya yang Mucikarinya penjualnya, doang yang penjualnya Yang itunya, Wanitanya. Nggak ada kan? Nggak ada undang-undangnya. Adanya cuma di Perda, itu pun di Jakarta. Nah kalau kayak kemarin kejadiannya ada di Jawa di Timur, peraturan daerah berarti. peraturan daerah gitu. Peraturan daerahnya itu beda. Nah itu Tapi mungkin kemarin mesti tanya ke Oh ahli. di Perda Jakarta apa? Kalau Perda Jakarta nggak boleh ini asusila. Nggak boleh asusila, Iya. hanya di Jakarta saja. Iya, tapi di artinya setiap daerah punya ininya masing-masing kan gitu. Iya. Tapi itu mesti tanya ahli hukum ya. Kalau saya ngelihatnya secara seksologi, sebenarnya ini adalah prostitusi itu bisnis paling tua di dunia loh. Paling tua di dunia, jadi sejak Iya. zaman... Sejak zaman dahulu kala, dari Jadi- istilahnya semua kitab-kitab kalau misalnya yang Muslim, Kristen itu kan pasti tahu tentang Sodom dan Gomora ya. Iya. Itu udah banyak banget bisnis itu. Nah kalau sampai sekarang Iya. yang selalu dibahas prostitusinya juga susah gitu. Tapi Kalau kan dari mau dulu sih sempat dua-duanya. terungkap berapa kali. Tahun 2015 juga sempat terungkap juga prostitusi online. Tapi kenapa masalah seperti ini
ya terus-terusan ada, muncul terus. Oke. Emang tidak akan pernah bisa hilang kah atau gimana? Kalau mau dihilangkan sebenarnya yang harus diputus tuh lingkaran setannya antara supply dan demand. Kalau saya percaya nih gini, orang kalau mau jualan, kalau barangnya nggak laku, dia nggak mau jualan lagi dong, ya nggak? Ngapain aja gitu. Nah kalau misalnya sebenarnya yang harus ditatar itu si pembeli-pembeli ini, pelanggan-pelanggan ini. Pembeli-pembelinya. Iya, Kenapa? kalau nggak Apa ada pembeli yang kurang kenyang di rumah apa gimana gitu ya? Hah? dia mau kenyang nggak kenyang di rumah kalau misalnya bawaannya, karena gini, beli itu masalah bukan cuma soal dia nggak kenyang di rumah. Memang ada sebagian yang Iya. wah nggak happy sama pasangannya, Iya. terus mau cari-cari lah variasi di Iya, luar iya. sana ya. Nggak cukup dong makan salmon tiap hari, harus juga cari ikan asin sekali-sekali misalnya. Turun ke ikan asin ya. Iya. Yang asin-asin nih. Misalnya. Iya. Atau kebalikannya gitu, deh tiap hari makan ikan asin, Asin. pusing mau cari salmon Kasian ya. banget bini kasih ikan asin. Ya. Bini gua mah salmonnya salmon putih. Yang mahal. Beda ya. Iya, terus Nah kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya ada juga sebenarnya yang jual belinya itu lebih karena alasan kekuasaan sama marketingnya. Wah kalau gue bisa pakai misalnya cewek secantik ini dengan udah pernah ada di TV, udah pernah di cover majalah di mana-mana, kan keren gue. Egonya laki-laki. Sebenarnya kalau menurut Mbak nih, prostitusi itu sebenarnya bisa diberantas nggak sih Mbak? Terus berantasnya maksudnya lewat apa? Maksudnya kita harus mengedukasi seks Ya, psikolog. kalau Ini seks nggak bisa edukasi dihilangin nggak ya, Mbak, ya? cukup, nggak susah. Jadi pertama pemerintah harus jelas dulu, prostitusi ini mau dihilangkan sepenuhnya, berarti mesti ada undang-undangnya jelas Atau kan? dilokalisir. Untuk melanggar. Atau dilokalisasi, karena kalau menurut ini guru besar saya ya, almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, kalau lokalisasi itu dibubarkan, makanya jadinya prostitusi online. online. Karena kalau lokalisasi itu seperti gini, kalau nggak ada lokalisasi kayak rumah mewah bagus gitu ya, tapi nggak punya toilet, akhirnya orang buang air besar di Di mana-mana. mana-mana. Iya. Sama kayak di Gitu. Surabaya kan dulu ada Gang Doli ya. Ya. Terus hilang. Cuma Gang Doli itu hilangnya gara-gara ada anak kecil di sana, Oke, jadinya jadi ada nggak urusan bagus itu buat nggak secara boleh. mentality ya. Tapi kalau misalnya pemerintah mau kelola aja sekalian, sehingga kalau kayak saya petugas kesehatan seksual ya, saya bisa datang memberikan seks edukasi. Nah, tentang- Tapi sorry. Iya. Tapi kalau misalkan memang udah disediakan juga tempat yang kayak gitu-gitu Mbak, nggak dipungkiri pasti ada aja yang prostitusi online ada lagi aja, kan nggak mungkin kalau karena misalkan mudah nggak pakai tempat kan, nggak bayar dan segala macam. Ya kalau misalkan memang ada tempat terus nggak bayar juga, prostitusi online pasti ada aja Mbak, nggak bakal hilang. Nggak betul. mungkin kan. Contoh mohon maaf oknum artis yang melakukan prostitusi online. Terus nggak mungkin kan ngucuk-ngucuk ke tempat yang sudah disediakan secara dia kan terkenal. Kenapa Bil lo mau jadi mucikari? Hah? Bukan, ini kan sharing doang. Oke. kira-kira ya Iya. kalau dari sisi itu. Iya. Ya Nggak benar. bakal hilang kan Mbak? Nah kalau misalnya kalau mau dihilangkan jelas misalnya gini, hanya boleh ada prostitusi di lokalisasi. Misalnya kayak ada di beberapa negara, saya bukan mau banding-bandingin ya, tapi ini contoh aja ya, bukan saya mau bilang Belanda, negara ya. saya jelek. Nah di beberapa negara bahkan si para prostitusi ini membayar pajak. Dan dia ada kartu chipnya untuk kartu chip kesehatan. Jadi kalau misalnya bulan ini atau minggu ini dia belum tes kesehatan, dia nggak boleh kerja. Jadi kan penyebaran HIV ya, infeksi menular seksual juga jadi terlokalisasi. Kita juga enak Oke. ngasih edukasinya ke sana. Kita bicara soal prostitusi online. Apakah tingkat ketenaran seseorang artis ya, tingkat ketenaran dan popularitas seseorang artis mempengaruhi tarifnya? Relatif Iya. ya. Jadi memang kalau misalnya dia makin populer, harganya makin mahal. Sebenarnya ini teknik marketingnya gitu yang bikin oke itu juga adalah si ego laki-lakinya sendiri yang bikin mahal. Jadi sebenarnya kemahalan atau enggak artisnya itu karena laki-laki ngerasa bisa beli. Wah gue bisa beli kok gitu, harganya sekian, gue bisa beli 100 juta, gue bisa beli 50 juta. Nah kemampuan-kemampuan itu bikin harkatnya dia berdiri karena secara jadi psikologis gengsinya naik, pride-nya gengsinya naik. naik. Ya. Harga diri seorang laki-laki itu ada di perempuannya. Gue udah pernah sama si itu gitu kan. Iya, Yes. gue bisa loh bayar dia segini gitu. Tapi Mbak, kenapa sih Mbak yang di blow up tuh selalu artisnya? Kenapa pengguna jasanya tuh nggak di blow up gitu loh? Kan nggak Pembelinya fair enggak ya. gitu ya. Heeh. Iya. Nah itu dia, itu juga menurut Iya. saya tuh kekecewaan tersendiri gitu. Karena sebenarnya kalaupun mau dijadikan saksi, kepolisian kenapa nggak manggil si pelanggan juga gitu. Mungkin ya ditakutkan berapa banyak sih orang yang bisa mampu misalnya 50 juta ke atas. Kan pasti pengusaha, pejabat dan Iya. sebagainya. Orang-orang yang punya duit mungkin gitu ya.
bisa lah menutup dirinya. Kalau misalnya artisnya mah apes ya, oknum artisnya apes. Oh apes, kenapa dibilang apes? Iya, kalau misalnya ya gara-gara dia selalu karena dia selebriti gitu ya. Apalagi banyak juga yang menjual diri itu kan adalah yang jenis-jenis skuter ya, selebriti kurang terkenal gitu. Dan biasanya achievement dia berusaha untuk bisa tampil di mana-mana gitu ya supaya harga jualnya lebih tinggi gitu. Nah apesnya karena mereka terkenal jadi di blow up-nya agak berlebihan menurut saya. Agak berlebihan gitu. Iya, itu seolah-olah wah nih udah terjadi penangkapan, kita mau istilahnya menyelamatkan moral bangsa. Ya nggak bisa menyelamatkan moral bangsa lah kalau misalnya mereka akan selalu menyediakan jasa kalau misalnya selalu ada demand, ada permintaan dari pasar. Jadi si pelanggan-pelanggan nakal ini yang harusnya disikat kalau mau menghentikan Jadi prostitusi. menurut Mbak Zoya, ini ceweknya korban apa? Kalau menurut saya korban. Korban apa? Korban gaya hidup? Korban gaya hidup, korban pilihan gitu ya, sama ya korban ini popularitas karena masih di negara ini perempuan masih jadi sumber maksiat. Berarti kalau ada salah, salah perempuan. Bukan salah laki-laki. Bukan salah laki-laki. Oke. Tapi gua di sini membela kata-kata artis. Sebenarnya nama artis itu dikategorikan kasihan, tau nggak Papi? Kasihan dalam arti Lo apa? bicara artis atau bicara lo nih? Harus jelas dulu. Artis, ini artis. artis ya. Artis ya. Benar Mbak Ya. Zoya bilang. Orang-orang yang melakukan kayak gitu karena mungkin skuter dan akhirnya dia pengen warawiri televisi biar tarifnya naik segala Naik. macam hal, lagu nggak ngerti itu intinya itu di sampingan dalam arti gini. Contoh, ini kita nggak usah ngomongin prostitusi online ya, kita ngomong artis kawin cerai contoh. Iya. Pasti masyarakat berpikir nettingnya, artis ini kok doyan kawin cerai padahal kan di luar artis itu banyak ya Iya. Mbak, bener nggak Mbak? Itulah artis itu dikait-kaitan yang notabene tuh selalu, ini artis kok kawin cerai, kalau enggak ini artis prostitusi online gitu-gitu Pi. Ya, Jadi kasihan nama artis yang bebannya, tidak terlibat, nama artis yang benar-benar melakukan Iya. hal-hal positif di dunia ya. entertain gitu. Pi. Pelajarannya kata Billy adalah daripada lo melakukan prostitusi online, mendingan lo ngutang atau minjem uang di bandara Itu. Jepang. Itu Ya. daripada itu Utang di bandara Jepang ya. ya. Oke pemirsa, setelah ini kita akan bahas soal kasus Vanessa Angel dan apakah tertangkapnya mucikari yang lain akan memunculkan nama-nama artis yang baru. Siapakah? Apakah itu mengejutkan sekali ya? Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti happy.